adik-adik, pada pertemuan kali ini Kak Vinda akan membahas tentang konsep dasar permintaan. Apa sih konsep dasar permintaan itu? Yuk kita bahas lebih lanjut ya. Permintaan adalah berbagai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen atau pembeli pada tingkat harga tertentu di sebuah pasar, di mana jika mengalami perubahan pada harga, maka tingkat permintaan juga akan berubah. Hal ini disebut juga hukum permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli ada 3 jenis. Yang pertama ada permintaan potensial, yang kedua ada permintaan efektif, dan yang ketiga ada permintaan absolut. Pertama ada permintaan potensial, di mana permintaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Permintaan potensial suatu saat akan menjadi permintaan efektif. Mengapa? Hal ini terjadi apabila daya beli masyarakat bertambah besar, pertumbuhan penduduk juga semakin bertambah, adanya stimulasi kebutuhan yang semakin besar pula, terjadi penurunan pada harga produk dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada permintaan efektif, di mana permintaan didasarkan pada daya beli masyarakat. Contoh dari permintaan efektif sendiri itu dimisalkan Iwan ingin membeli sepatu sepak bola dengan merek B. Berapapun harga dari sepatu merek B tersebut, Iwan sudah menyediakan sejumlah uang yang cukup untuk membeli sepatu tersebut. Yang ketiga ada permintaan absolut, di mana permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didasari dengan daya beli masyarakat. Misalnya, Iwan membeli sepatu A, tetapi dikarenakan uang yang dibawa Iwan tidak cukup, jadi Iwan tidak bisa membeli sepatu dengan merek A. Oleh karena itu, keinginan Iwan untuk memiliki sepatu dengan merek A belum bisa terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, cita rasa atau selera konsumen. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, distribusi pendapatan. Terakhir, perkiraan harga di masa yang akan datang. Namun, ada kalanya jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan konsumen terhadap barang tersebut juga meningkat. Hal ini terjadi karena 3 hal. Dari 3 hal tersebut menyebabkan hukum permintaan tidak berlaku ya. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi. Misalnya emas, dolar, dan sebagainya. Barang-barang ini dibeli karena terjadi peningkatan harga. Diharapkan pada harga yang naik, maka konsumen juga akan mengalami keuntungan yang lebih. Yang kedua, ada barang prestis, di mana barang prestis ini adalah barang-barang mewah yang dimana jika orang-orang yang memiliki barang tersebut dianggap memiliki prestis. Contohnya, permintaan terhadap mobil mewah, permintaan terhadap lukisan dari pelukis terkenal, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada barang given, di mana jika harga dari barang given ini turun, maka permintaan terhadap barang given juga turun. Hal ini terjadi karena jika harga turun, maka dikatakan pendapatan real masyarakat meningkat, sehingga permintaan masyarakat terhadap barang given tersebut menurun. Pendapatan real di sini yang dimaksudkan adalah pendapatan yang berdasarkan daya beli. Artinya sudah memperhitungkan naikan atau penurunan terhadap harga suatu barang. Contoh dari barang given adalah membeli pakaian dengan kualitas yang lumayan rendah. Jadi diibaratkan jika uang yang kita miliki minim, berarti kita bisa membeli barang tersebut dan kita belum mempunyai kemampuan untuk membeli
produk pakaian yang bermerek. Tetapi jika pendapatan real kita meningkat, maka kita bisa mendapatkan atau bisa membeli pakaian dengan kualitas terbaik dan meninggalkan untuk tidak membeli pakaian dengan kualitas yang rendah tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini, dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.